naik ketek kita nyebrang, main banyu di pinggir sungai. Ketemu lagi kita di podcast Baso Plembang, tentunya dengan Cik Ridwan Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mang Cek Bicek sanak jigon tetanggo di mana bae yang lagi nonton siaran TVRI ini ya. Mudah-mudahan sehat galau. Wong Plembang galau-galau. Kalau namanya wong Plembang ini bukan wong Plembang asli bae, wong yang tinggal di Plembang, wong yang ada di Sumatera Selatan itu wong Plembang galau namanya ya. Kita di podcast Baso Plembang. Meli model di Pasar Kuto, sekalianlah kita meli tekwan ya. Duduk mantep, ngawasi kami berdua, nak bahas Palembang ataupun bebaso Plembang, wajib kita lestarikan. Itu tema kita sore hari ini ataupun juga kali ini, dan kita sudah ngundang seorang budayawan yang boleh dikatakan terkenal. Seorang budayawan yang bisa dikatakan senior budaya Plembang dia digeluti, dan juga selaku pemerhati dan penggiat dan pelaku juga di budaya ini. Ada Mang Amin. Assalamualaikum Mang Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, masih cakmu awet muda nih ya Mang Amin. Iya. Tak nyangku aku. Jadi pemirsa, aman nak nemui Mang Amin ini agak sago deh nih. Asal ditanya, ada gawi. Iya. Ada gawe terus. Ya. Jadi kalau nak janjian, kaki cek nyengok besok ada gawe. Ada gawe benar. Benar. Jadi nak belanja ke pasar Lemabang, ngawak duit cuma selawi. Nah, itulah ciri khas orang Plembang. Kalau ditanya ada gawe. Katik pengangguran. pengangguran artinya. Boleh lah Plembang ini ya. Artinya kita nih mantep kalau, dan kalau ngibut soal gawean Plembang hati masalah itu ya. Bang Amin, keundang hari ini untuk ngomong ke masalah Plembang bebaso ya, atau bebaso Plembang ya. Jangan sampai ya wajib harus dilestarikan. Atau dengan kata lain istilah itu Plembang bebaso jangan sampai lenget. Benar lagi? Benar. Pak mana Kiko sejak sekarang ini bebaso Plembang atau bebaso ya? Iya, bebaso. Terima kasih, Cik. Jadi sebelum kita ngomong-ngomong masalah bebaso, jadi kita jelaskan dulu bahwa di Plembang itu ada dua baso sebenarnya. Dua baso ya. Okay. Sikok baso yang kita sebut baso sehari-hari ini. Hari ini kita. Hari ini ya. Sikok lagi yang disebut bebaso. Nah, bebaso ini memang nyaris tak terdengar. Nyaris tak terdengar. Cak mesin diesel itu namanya. Jadi tapi alhamdulillah di tahun ini bebaso ini sudah menjadi muatan lokal. Tapi buat siswa SD dengan SMP dulu. Insyaallah tahun 2026 ini sudah SMA. Nah, oleh kerana itu barangkali benar kata Cik Ridwan lagi tadi, bebaso ini misalnya wajibnya dilestarikan. Biar segala masyarakat ini tahu misalnya kan bebaso itu. Nah, tadi kan aku ngomong kata Mang Amin tuh kita harus lestarikan lah masuk mulok. Ya. Memang banyak yang ngajarnya. Nah, itu dia. Itu pertanyaan. Ya. Ada banyak apa gurunya. Jadi ini Baso Plembang tuh sebenarnya gampang-gampang susah. Nah. Ya. Jadi kalau misalnya boleh kita misalnya ngembek salah satu bait lagu misalnya pecak muda tapi sagonian. Nah. Ya saman. Ya saman itu. Pecak muda tapi sagonian. Karena ngapo? Tulisannya itu lain dengan cago maconya. Oh, mana itu artinya? Tulisan lain cago maconya. Ya. Gundul. Kalau misalnya tulisannya misalnya SEKIL itu pacak dibaca sekil. Ya. Pacak dibaca sekel. Jadi kalau sekil ada di bawah sini, kalau sekel ada di sini. Hati-hati. Nah, oleh karena itu yang pertama perlu sosialisasi. Yang kedua sosialisasinya itu selain dari cara maco,
tanda baca. Tanda baca mak mana? Beda apa? Tanda baca harus ada tanda baca itu tadi. Yang itu bacanya pepet atau apa? Yo, itu jadi ada tanda baca dia. Itu harus dipelajari dalam tata bahasa. Iya kan? Tata bahasa bahasa Palembang. Yo, nah pecah misalnya kawan misalnya atau dalam bahasa Indonesianya teman itu kan kalau bahasanya kan rencang. Kalau dia tak dodi njuk tanda baca, pacak macamnya rencang. Iya. Nah, masalah huruf ini dan e. Itu ini ya, itu ini ya. Itu harus dibantu dengan tanda baca. Tanda baca. Mungkin mengamin pacak dikit mancing dikit pemirsa misalnya apa nak dia omong ke dalam bahasa kira-kira apa di sore ini menyapa atau apa segala penonton kita. Mengamin ini pemirsa ini. Iya pemirsa pemirsa. Pemirsa sedantenyo. Kulo mengamin mak niki lagi kulo wenten di TPRI Sumatera Selatan. Sami-sami kedengan rencang kulo Cek Ridwan. Nah, sore niki kami ayun bahas masalah mak pundi nian, yang pundi nian bahasa Palembang niku yang disebut bebaso niku. Itu artinya mengamini menyapa pemirsa, menunjuk tahu bahwa ketemu hari di TPRI dengan Cek Ridwan bahas tema kita yang hari ini yang kita ketengahkan. Benar. Iya, itu jemaahnya itu. Translator ya. Nah, ini kapan munculnya bebaso nih biasa kalau mengamin ya? Aku nak nanya yang lain dulu, nanya mengamin. Asa apa pas ketemu dengan sesama kawan-kawan yang ngerti bebaso atau memang ada komunitasnya? Jadi bebaso ini diawali di masa Kesultanan itu antara misalnya yang muda sama yang tua. Misalnya kalau di rumah tuh anak sama abahnya, mantu dengan mertua. Nah kemudian di juru perkembangannya bahasa Palembang ini dewek misalnya itu tadi misalnya antar komunitas misalnya kan yang masih galak nak ngelestari ke bahasa ini misalnya kan. Kemudian kalau misalnya kulo nak kepanggil sama Cek Ridwan. Nah jadi ketika kulo kepanggil sama Cek Ridwan itu napi kabar Cek Ridwan. Cek Ridwan jawab alhamdulillah penat mang. Jadi penat niku. Jadi penat itu ada kalau di sana Cek. Oh artinya apa tuh? Penat itu sehatnya ada, wagasnya ada, misalnya lagi tak buntu misalnya. Senang lagi senang nian. Oh berarti penat itu komplit berarti ya? Alhamdulillah penat. Nah jadi inilah barangkali yang perlu kita masyarakatkan. Ngapa kalau kita jenguk misalnya di daerah-daerah lain misalnya sudah ada misalnya salam pembuka dia. Salam pembuka di Lampung di mana-mana. Tabik pun. Tabik pun. Ya pun. Kita misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Napi kabar Mang Cek Bicek? Alhamdulillah penat. Itu perlu dipaten ke Mang? Mana kiki go baca nitip salam pembuka itu biar dipaten ke dari pejabatnya, dari orang Palembang bisa berpantun atau seluruh orang ada di Palembang ini pembuka acara dengan salam. Jadi melalui media-media ini kita perlu dipopulerkan. Jadi apa kita kaget misalnya duduk bersama yang dengan istilah populernya tu misalnya FGD ya Pak. FGD. Ujung Palembang hadrengan itu. Jadi bahasanya itu tuh yang misalnya bertemu mak itu tuh disebut hadrengan. Oh itu ya. Tapi kalau kawin malam itu ningkuan nama itu. Lagi kita amal Senin perayaan itu. Iya. Artinya bahwa istilah itu perlu duduk sama-sama. Kita kalau bahasa medsos itu tagline. Salam pembuka itu jadi tagline sesama harus pakai itu pembuka. Biasanya memang kalau pejabat luar datang ke Palembang dia pasti nanya apa dia bahasa khasnya di sini untuk pembuka misalnya. Nah itu jadikan paten. Nah sudah itu juga misalnya adanya misalnya setiap misalnya hari jadi Palembang misalnya ada bercerios tentang
mak pundi nian misalnya Palembang, negeri Palembang niku sampun berumur misalnya 1342 tahun niku. Nah, mau asalnya mak pundi. Nah, kira-kira. Jadi bercerioslah. Jangan pidato, kalau dia pidato kaku Iya. Sementara zaman mak ini hari budak-budak muda dak polo istilah betah kalau nangi pidato resmi biasa nak cerios tadi Ya, nak cerios. Jadi dia santai. Nah, ini Jadi kalau kita perhatikan memang Sumsel, Palembang khususnya. Palembang ini kan heterogen. Beragam suku budaya banyak ada di Palembang. Benar. Dari barat sampai ke timur ada galo di Palembang ini. Sampai luar pun ada di sini. Jadi memang yang Palembang ini harus ada pakemnya, Mang. Nah, mana caranya? Mungkin dari dinas kebudayaan atau dari provinsi itu mematenkan yang istilah-istilah pembuka tadi. Nah, jadi ini di pemerintahan saat ini ini sudah muat baru 4 kampung tematik. Kampung itu tematik. Kampung tematik. Jadi salah sikok kampung ini namanya Kampung Bebaso. Nah, di mana tuh? Nah, Kampung Bebaso ini di Depaten Lamo. Depaten Lamo. Di Dr. Jeling. Oh, Dr. Jeling. Jadi sana tuh kampung percontohan Bebaso ini. Jadi kami ngajarnya tuh tiap hari Sabtu je. Oh. Itu pesertanya banyak. Depaten Lamo tuh banyak tempat makanan lemak. Ada kalau sana. Ada rumah almarhum Abah. Abah Zen Sukri di situ pengajiannya pesantren yang diasuh oleh Cik Iza Ada juga ngancap ke sini dikit ada Longoda. Pusat kuliner. Kuliner lemak-lemak itu ya. Oh, di situ jadi Kampung Bebaso. Kampung Bebaso. Tiap hari apa? Sabtu. Siapa muridnya atau siapa yang baca yang balak melok situ? Jadi yang di sana tuh Mang Cek Bicek yang di sana itu ngapo milih di sana karena kampung itu pertama Depaten itu kekerabatannya masih lekat ya, kerabatannya tuh masih paratnya. Cuman dia misalnya 2 beradik, bermisan, bermindo, bermentelu misalnya. Masih berdulu kalau. Jadi karena ngapo misalnya daerah itu dikata ke Depaten misalnya. Karena di sana hampir seluruhnya itu zuriat Pangeran Adipati Abdurrahman. Gitu. Artinya masih kekeluargaan, kekerabatan kalau di situ. Di sana itu, Jadi cepat nangkep. Nah, ini hari kan kita ni kalau lambat nangkep cepat lupa. Itu yang namanya lah sudah mental tuh. Mental. Situ juga ada dulu pernah yang galak siaran radio bahasa Palembang itu. Ramona kan. Hati lagi siang ini kan. Artinya memang di situ kekerabatan. Itu Depaten ya. Depaten. Ke depan dikit banyak jual kaso gitu. Ganti pempek macam. Diganti pempek jadi kampung pempek. Kampung pempek luar biasa. Nah, Bang Amin, Bebaso atau bahasa itu kan harus dari kecil dilatih. Aman kita tidak ada tempat untuk lawan bicara. Biasanya tidak cepat menguasai. Nah, Bang Amin sebagai budayawan juga, sebagai pelestari juga, kira-kira nerapkan itu di rumah awal dengan anak-anak dengan apa? Jadi ini, kalau dengan cucung. Cucung udah cucung. Jadi kalau dengan aku ternanya ngomong anak berarti salah gue. Lebih cucung. Kalau dengan cucung tuh mana? Jadi waktu dia memang diundang misalnya, katakanlah namanya Dafa misalnya. Dafa. Nah, lah sudah parak dia tuh kira-kira semeter baru dia nyimbat. Pulau Yai. Dak do dia, artinya sopan santun. Nah, itu yang disebut orang memang sondok piogo. Etika benar bahasa. Jadi beda budaya itu namanya. Dia lah parak baru nyaut. Kulo Yai. Itu pun tengah nada suara tidak tinggi. Lembut sebenarnya. Hormat. Jadi sudah dilatih komunikasi di rumah atau dengan cucung bahasa ini. Sebab kulo SMP sampun angsal bahasa niku. Kulo SMP. Oke. Nah, dari situ mereka juga harusnya campur-campur bahasa Inggris lah. Aman ada lawan bicara cepat. Nah, ini sama nih. Asak di rumah berbahasa terus lama-lama kan mahir. Makanya kalau negap ke di kampung tuh, di kampung berbahasa itu, bahasa Palembang ni jangan takut, tumbuh ke dulu.
Iya. Nah, jadi kakek tahu misalnya, oh yang ini di sini mestinya lepaknya, di sini yang lepaknya di sini yang ini. Nah, itu. Ya itu sama cak wong belajar bahasa Inggris juga. Yo. Inggris sama Amerika beda lagi. Yo. Tumbuh ke dulu, amalan numbuh ke salah diinget ku. Wah, ini beda harus sama ini kata. Iya, dah apa ya Nah, pecah ini misalnya kata-kata dulu misalnya. Ada kerehen, ada dia bingen, ada dumin. Kalau dumin itu kata yang misalnya Cik Ridwan misalnya nyomput di kulo ke kompok misalnya kan. Bang, payah mang kita pergi ngaji misalnya. Tunggu dumin Cik. Tunggu dumin. Ya, berarti tunggu dulu. Nah, tapi ketika misalnya kulo misalnya nyerios ke misalnya bingen, masa. Bingen kulo niki berencang. Sami kakaknya misalnya Cik Ridwan, Kak Antoni niku awayahamnya. Nah, itu misalnya dulu yang belum dulu nian. Bingen lah ya. Arti bingen tu zaman dahulu lah misalnya. Nah, misalnya ada lagi kehen tu dulu dan ibarat layangan tu silem nian. Oh ya? Lebih dulu lagi bingen? Kehen. Oh, ya, misalnya zaman purba misalnya. Misalnya kehen di Palembang ni wenten kerajaan Sriwijaya. Oh, kehen. Akhirnya dekat ke Tidak juga sebenarnya. Wenten wong Palembang yang angsal misalnya nyebut R. Aku dulu malah diajar jangan sampai kita minta kata berdegot. Tidak juga. Asal pada waktu ngumpul mak ini bahasa Palembang, akhirnya otomatis berdegot itu. Berdegot dewek. Padahal tidak perlu direncana kadang-kadang tuh. Oh itu dari 3 kata, beda. Ya dumin itu artinya tunggu dulu, artinya bukan ngitung masa. Sejenak lah. Kalau bahasa Malaysia tunggu sekejap. Sesaat. Sekejap. Ya. Nah itu sekarang. Oke, Mang Amin menggeluti aktif mengajarkan sharing setiap minggu sekali di kampung Bebaso. Nah, kontribusi di dunia pendidikan tadi di samping itu ngaji kumulak ngajar juga. Jadi kulo ngajar ke yang guru bahasa. Iya. Jadi sampun misalnya bulan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang liwat itu sampun 750 peserta. Guru bahasa. Guru yang ngajar bahasa Indonesia. Iku diajar ke berbahasa. Nah, itu dari pemerintah. Nggih. Pemerintah memfasilitasi. Nggih. Oke. Nah, apakah melalui Diknas Kota? Nah, itu. Nah, artinya mungkin 750 itu berapa lama ngado ke pelatihan misalnya itu? Nah, mengkali kalau kita misalnya ngomong-ngomong masalah lamonya itulah yang jadi masalah. Karena kita ini kan ini kapan ada kegiatan tuh tidak lepas dari anggaran. Betul. Nah, betul. Iya benar. Sementara dari anggaran tak bergerak. Nah, jadi makin lama misalnya kegiatan ini, makin kata ke dananya. Itu. Artinya yang perlu dipelajari oleh pemerintah ini artinya kalau itu perencanaannya. Kalau emang ternyata Mang Amin nih dalam membutuhkan 6 bulan misalnya, artinya anggarannya untuk 6 bulan. Berapa uang misalnya? Berapa uang pulau? Apa yang diinjuk? Kalau misalnya diinjuk misalnya cuma makan siang misalnya kan itu benar gitu. Perencanaan mah. Kapan makan siang, makan malam tidak berarti kan? Iya benar. Artinya cuma sampai jam 4. Kalau nggak ada sampai jam 4 kan cuma makan malam. Ya artinya Pak bisa baik itu diperencanakan. Ini pemerintah khususnya kota ya, mudah-mudahan dengan sudah ada maulok, terus ini pertanyaan pertama aku tadi kan siapa ngajarnya itu dulu. Kalau nggak ada Mang Amin kok terduduk di itu tidak baca. Ada timnya aja. Sebanyak timnya Mang Amin harus ada turunannya. Turunannya nular ke muridnya, guru-guru itu yang nyampe ke lagi murid-muridnya. Mudah-mudahan sama cak di Jawa kan bahasa Jawa kan, muloknya kan. Makanya budak kecil pintar bahasa Jawa kan. Itu sama misalnya di Bandung dia bahasa Sunda, muloknya. Ada kan itu. Ini misalnya kalau misalnya timbul pertanyaan, ngapa berbahasa Palembang? Karena Palembang itu yang pertama dari masa Kesultanan dulu ibu kota gitu.
itu. Jadi ibu kota provinsi kan. Betul. Ya. Bahkan misalnya Bengkulu, Jambi, misalnya Bangka Belitung itu kan berdaulatnya ke sini. Iya, yang induknya. Induknya. Yang memang sultan kan ya? Iya, ini di masa-masa itu. Dan memang kalau balik ke sejarah kita ini kota industri, ekonomi, pusat ekonomi, pusat sejarah, budaya, pusat budaya, pusat kerajaan, agama, banyak kiai-kiai besar lah ya di sini. Bahkan sejarahnya ada kiai kita yang malah ngimamnya di Mekah Madinah dari Palembang. Wali juga ada di Palembang. Artinya memang luar biasa perjalanan Palembang ini. Nah, ini yang kita harus lestarikan, Mang. Jangan sampai istilah kata cuma istilah kita salah sih kok. Yang paham itu mengamin harus punya turunan komunitas berkembang kaget dari SD naik SMP SMA naik kalau tuh dan mereka ngajak ke bahasa yang benar. Iya benar. Nah, kamus mak mana? Kamus ini baru disusun, kamus yang mendekati lengkap ya. Ada timnya, tim perumus, apa tim pengumpul? Ada tim perumus, pengumpul itu ada Ustaz Andi di sana, Andi Saifuddin, ada Profesor Dr. Zuhdia di sana, ada Ki Agus Edi Arpai di sana, ada lagi beberapa kawan yang dia sama-sama ngumpul ke. Nah, itu. Mengamin Raden ini? Raden nih? Raden, kemudian kan Raden. Iya, buku mana Raden? Paten. Oh, di Paten. Keturunan Adipati? Kami itu kalau dari sebelaya, kami itu keturunan dari Pangeran Ratu Purbaya. Oh. Jadi kalau dari ibu itu keturunan dari Penembahan Hamim. Oh. Penembahan Hamim itu adik Sultan Mahmud Badarudin II. Ya, jadi bangsawan ini. Kalau Raden tuh kalau istilah dari Palembang itu ya tertinggi itu. Ya. Aman kami nih Ki Agus jadilah. Iya kan? Dari Raden ada apa namanya ada Kemas, Ki Agus, ada kumpul banyak situ. Artinya bahwa itu masih banyak yang make, tapi banyak juga yang tidak make lagi. Benar. Ya, mengkolo ini jarang dipakai. Asak ngumpul Palembang sentil wong. Pakai cek. Ya artinya bahwa budaya Palembang ini alhamdulillah itu masih di Palembang ini bangkit ke lagi untuk ngumpul ke lagi. Yang mana harus kita lestarikan. Ya, mudah-mudahan dari bahasa nih. Dari bahasa lagi budaya. Contoh budaya pengantin bela banyak lewat. Jadi bagus sore kulo pendokumenan itu Betangas ya. Nah, Betangas itu nak kawin toh. Aku ngalami Betangas dulu. Waktu nak pengantin dulu. Iya. Nah, itu harus dibuat buku panduan prosesi pengantin adat Palembang. Karena kalau dulu nak ngelamar nak pakai tenong, pakai apa lagi yang itu yang berapa tingkat, walaupun era efisiensi latih lagi itu. Tapi dalam bentuk sejarah harus ada. Buku setidaknya generasi yang disebut Gen Z ini tahu bahwa pernikahan itu diawali dengan yang namanya madik, itu sampai dengan buatip saman. Buatip saman closing. Closingnya tuh. Nah, kalau dulu kan kita nak pengantin cak sagon ya nih. Rupanya memang sakral. Pernikahan itu kan sakral. Nah, dengan prosesi yang cak saro itu, jadi maaf ngomong tuh lengket. Tidak gampang lepas. Maaf ya. Itu artinya memang ada makna kalau. Nah, mungkin sekarang aku mengamin di samping kamus yang tadi juga ada tim yang rumus ke segala macam. Kok lagi apa yang mengamin kalau ini sampai ke muat tanja ini. Mengamin yang ngebet. Tantu gitu. Jadi makanya itu tidak mudah sebenarnya untuk misalnya dinjuk wong gelar misalnya budayawan itu. Kadang-kadang budayawan tuh
Wong mengkonotasinya tidur dalu tangiawan. Pajak mulu tidur dalu. Tangiawan. Itu pun padahal dia harus menggeluti. Iya, Ilmu menguasai, aktivitas menggeluti, Iya. hasilnya tejingo. Iya. Kan itu. Kalau cuma pengen nyebut budayawan baik. Iya. Cuma boleh baca bae boleh kan Iya, itu. boleh baca boleh. Iya, bukan boleh ngeluti kan Iya. itu ya, beda ya. Iya. Nah, itu yang harapan kita sebagai ujung tombak lah mengambil misalnya salah satu ujung tombak ya. Yang ada di sini. Kan kalau di UIN tuh ada yang belajar Ilmu kitab budaya, kitab apa itu Yo, ya. Arab Gundul. Yo, jadi manuskrip itu, naskah-naskah kuno itu seluruhnya itu pakai huruf Jawi. Nah, itu artinya itu digeluti secara akademisi, secara akademis dan secara sebagai panduan. Yo, Ada di situ. ada. Berapa ikut tamu aku pernah kundang sini. Yo, Cuma Ustaz Andi yang belum pernah sini. yo, Umi Kalsum. Umi Kalsum sudah kalau sini. Ustaz Sandi itu kayak jauh sekali. Iya, asa Karena beliau tuh banyak punya. Iya, ini, karena naskah. jamnya belum cocok. Iya. Dia manuskripnya di rumahnya banyak, masih Iya, bagus. iya. Kitab kuning banyak. Iya. Dan dia memang dia nguasai itu. Iya. Ya, dia kan ngajar gitu ya, dan imam juga di Masjid Agung. Iya, benar, Ya, mudah-mudahan kayak lain waktu. Nah, Mang Amin jadi istilahnya sepakat kita bahwa Palembang Bebaso ini harus kita lestarikan ya. Sepakat ya. Sepakat. Iya. Kami yang sebagai media intinya mendukung nih bentuk apa kegiatan yang kira-kira pelestarian budaya Palembang khususnya Bebaso. Aku bilang Palembang asli tapi dacak secara jujur aku Bebaso itu tidak gampang. Memang ya itu tadi. Tidak semua uang tu baca. Walaupun Palembang dah cakap bahasa. Cuma Palembang sehari-hari nak keluar ke istilah masih sehari baca. Ya, jangan lah leteng mulut aku kan. Amak di kongkon broge, payo gitu. Bergesa payo. Keluar kalau. Tergantung lawan bicara. Amal lawan bicaranya ngajak yang berdebat payo. Sudah. Artinya bahwa kita butuh dukungan dari budayawan. Ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini. Insyaallah. Bermanfaat untuk penonton podcast Susu Palembang ya. Mang Cek Bicek sanak jigon tetanggo. Aku selalu ngomong itu. Benar. Ini anu kalau nih yang nonton gai Mang Amin lagi nih. Agak ceria kita nih. Ada nak itu tuh mungkin penutupnya untuk penonton. Enggak untuk misalnya ada kata penutup untuk penonton kita. Boleh. Misalnya simpulan boleh. Ya. Jadi kepada misalnya sedanten generasi yang disebut Gen Z niki belajarlah Bebaso niki kan belajarnya yang benar kan betakenlah misalnya yang angsal ngesung wikan misalnya lapidio misalnya niki lapidio maknonyo saus bi. Oke. Jadi pesan Mang Amin belajar Bebaso Palembang untuk Gen Z. Pak Yu, terima kasih Mang Amin. Seorang budayawan, beliau ini lebih akrab dipanggil Mang Amin. Padahal nama aslinya Raden Ali Hanafiah. Hah? Raden Muhammad Ali Hanafiah. Nah, kan itu Raden Muhammad Ali Hanafiah itu namanya. Manisnya rasa pepaya. Yang masam itu buah cermin. Kulo niki lahir dengan nama Raden Muhammad Ali Hanafiah. Sehari-hari disapa Mang Amin. Nah, itu. Jadi kalau mengapa Mang Amin nama Raden Muhammad Ali Hanafiah, tapi lemah akrab dipanggil Mang Amin. Terima kasih Mang Amin dan pemirsa. Inilah akhir siaran kita ini di acara podcast Palembang dengan Cek Ridwan Rifai. Mudah-mudahan pembahasan kami ini akan menambah wawasan dan juga yang tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu menjadi berkembang. Belajar Bebaso Palembang. Kita lestarikan ya. Terima kasih. Cek Ridwan pamit. Sampai ketemu lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.